Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah masih lanjutan dari ketentuan-ketentuan yang terjadi pada maf'ul bih. Fokus pada pembahasan kali ini adalah tentang apakah amil dari maf'ul bih tersebut boleh dibuang atau tidak. Selanjutnya adalah apakah amil dari maf'ul bih ini boleh dibuang. Terkadang pada susunan jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il, keduanya itu dibuang dan hanya menyisakan maf'ul bih saja. Hal ini bertujuan untuk meringkas dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah pada prakteknya terdapat amil yang terdiri dari fi'il dan fa'il yang dibuang dan hanya menyisakan maf'ul bih saja ketika menjawab sebuah pertanyaan. Contohnya seperti lafaz man darabta. Man, kepada siapakah? Darabta, memukul siapa kamu? Ini adalah sebuah pertanyaan. Kamu memukul siapa? Kemudian dijawab dengan Zaidan. Zaid. Lafaz Zaidan di sini berkedudukan sebagai maf'ul bih dan dia merupakan jawaban daripada lafaz man darabta. Sehingga terlihat bahwa pada lafaz Zaid di sini seolah-olah tidak terdapat amil, padahal di sini terdapat amil yang berupa jumlah susunan fi'liyah yang kedua-duanya yaitu antara fi'il dan fa'ilnya di sini dibuang. Hal ini bertujuan untuk meringkas saja. Jadi siapa yang kamu pukul? Dijawab dengan Zaidan, Zaid, sebagai jawaban yang ringkas saja. Lengkapnya adalah darabtu Zaidan. Darabtu, memukul siapa saya? Zaidan, kepada Zaid. Kemudian lafaz darabtu di sini dibuang karena memang tujuannya untuk meringkas, dan lafaz darabtu di sini sebenarnya masuk di dalam pertanyaan yang awal, yaitu kamu memukul siapa? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, amil tersebut boleh dibuang manakala dia sudah disebutkan di awal. Jadi tidak perlu untuk diulang-ulang kembali karena memang kalimat tersebut sudah cukup difahamin. Contohnya seperti lafaz madza anzala rabbukum qalu khaira. Madza, kepada apakah, anzala, telah menurunkan, rabbukum, siapa Tuhan kalian, qalu, mereka menjawab, khairon, kepada kebaikan. Lafaz khairon di sini berkedudukan sebagai maf'ul bih dan amilnya dibuang. Hal ini karena memang amil yang ada telah disebutkan di awal, yaitu lafaz anzala rabbukum. Sehingga karena memang amilnya telah disebutkan di awal, maka tidak perlu untuk mengulang kembali. Cukup dengan jawaban khairon saja. Takdirannya adalah anzala rabbuna khairan. Kemudian yang ketiga, amil boleh dibuang manakala maf'ul bih ini didahulukan. Jadi manakala maf'ul bih di sini didahulukan dari amilnya, maka amil boleh dibuang. Contohnya seperti lafaz al-kitaba qara'tuhu. Al-kitaba, kepada kitab, qara'tu, telah membaca siapa saya, hu, kepada al-kitab. Dalam susunan ini, amil daripada lafaz al-kitaba di sini wajib dibuang karena posisi dari lafaz al-kitab di sini didahulukan, yang apabila ditampakkan akan menjadi qara'tu al-kitaba qara'tuhu. Qara'tu, telah membaca siapa saya, al-kitaba, kepada kitab, qara'tu, telah membaca siapa saya, hu, kepada al-kitab.
Dalam susunan Alkitabah qara'tu ini, seolah-olah lafaz Alkitabah ini didahulukan dari amilnya. Padahal sesungguhnya amil daripada lafaz Alkitabah di sini adalah lafaz qara'tu yang dalam hal ini dibuang. Susunan ini dalam ilmu nahwu masuk di dalam materi istighol, yang hal ini akan kita bahas insya Allah pada pembahasan-pembahasan yang lain. Jadi manakala maf'ul bih di sini didahulukan dari amilnya, jadi sekali lagi seolah-olah di dalam susunan ini lafaz Alkitab di sini didahulukan dari amilnya, padahal lafaz Alkitabah memiliki amil tersendiri dan amil tersebut dibuang. Maka dalam susunan ini lafaz Alkitabah boleh dinasobkan sebagai maf'ul bih dari amil yang dibuang, boleh pula dia dijadikan sebagai mubtada. Jadi Alkitabu qara'tu, Alkitabu adapun kitab, qara'tuhu telah membaca siapa saya, hu kepada kitab. Jadi Alkitabah di sini dijadikan mubtada, sementara lafaz qara'tuhu ini dijadikan sebagai khobarnya. Jadi boleh dibaca dua, boleh dibaca nasab sebagai maf'ul bih dari amil yang dibuang, boleh pula dijadikan mubtada. Kemudian penyebab yang keempat yaitu amil boleh dibuang karena alasan ikhtisos. Ikhtisos itu adalah mengkhususkan. Contohnya seperti lafaz nahnu al-muslimin nu'minu billahi wahdahu. Nahnu adapun kami al-muslimin, orang-orang muslim, nu'minu beriman siapa kami, billahi kepada Allah, wahdahu sendirinya Allah. Lafaz al-muslimin di sini sebagai maf'ul daripada amil yang dibuang. Takdirannya adalah lafaz akhassu. Jadi nahnu akhassu al-muslimina nu'minu billahi wahdahu. Nahnu adapun kami akhassu mengkhususkan siapa saya al-muslimina kepada orang-orang muslim, nu'minu beriman siapa kami billahi wahdahu kepada Allah wahdahu sendirinya Allah. Mengenai pembahasan ikhtisos ini akan kami bahas dan akan kami ulas pada pembahasan yang akan datang. Kemudian penyebab yang kelima, amil daripada maf'ul bih tersebut dibuang karena sebab yang bersifat simai. Artinya dari Arab memang sudah seperti itu. Contohnya seperti lafaz ahlan wa sahlan wa marhaban. Ketiga lafaz ini semuanya berkedudukan sebagai maf'ul bih dari amil yang dibuang. Takdirannya ini tidak terbatas, boleh memilih kata apa saja selagi arti dan maknanya sesuai dengan maksud dari kalimat. Contoh dari perkiraan tersebut adalah lafaz ji'ta ahlan. Ji'ta datang siapa kamu, ahlan kepada keluarga. Kemudian takdiran yang lain seperti lafaz tibta. Tibta sahlan atau laqita marhaban. Jadi boleh menggunakan perkiraan daripada amil-amil yang lain, yang mana amil-amil tersebut dibuang selagi cocok dengan makna yang dimaksud. Namun terdapat pendapat lain yang mengatakan bahwa lafaz ahlan wa sahlan wa marhaban ini sebagai maf'ul mutlak. Hal ini terjadi manakala amil yang diperkirakan adalah fiil yang sama bentuknya dengan maf'ul bihnya. Jadi ketika susunannya lengkap, perkiraannya seperti lafaz ahilta ahlan. Kemudian wasahilta sahlan. Warahubta marhaban. Jadi lafaz ahlan, sahlan dan lafaz marhaban ini berkedudukan sebagai maf'ul mutlak karena di sini memiliki bentuk yang sama dengan amilnya. Ini adalah pendapat yang lain.
Demikianlah penjelasan tentang maf'ul bih. Silahkan untuk dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.